Heho Pop gengs. Kamu pasti sering mendengar istilah musafir kan ya? Orang yang sedang melaksanakan suatu perjalanan dengan jarak tertentu. Kalau dari rumah ke Alfamart nggak bisa disebut musafir ya. Soalnya disebut musafir itu kalau perjalanannya menempuh sekitar 80 km. Ada musafir yang bukan lagi bepergian dengan jarak 80 km loh, tapi ribuan kilometer dan kabarnya ada yang berkeliling dunia. Mungkin terdengar biasa aja. Bagaimana kalau aku bilang dia ini berkeliling gak pakai pesawat, mobil atau motor tapi jalan kaki? Terdengar gak masuk akal kan? Tapi kabarnya sih memang ada. Oke, bagaimana kalau kita cari tahu itu? Belakangan ini warganet heboh dengan video seorang pria mengenakan pakaian hitam dengan topi cacing hijau di kepalanya dan tongkat di tangannya. Dia ini berjalan dengan cepat tanpa alas kakinya. Sosoknya diketahui bernama Joko Kendil. Kabarnya sih pria bernama asli Kusnan ini asal Grobogan, Jawa Tengah yang sudah berkeliling Pulau Jawa sebanyak 7 kali. Wow! Dan sudah mengembara sejak tahun 2001. Kala usianya masih 19 tahun. Nah, yang bikin aneh, di beberapa video yang viral, sosoknya itu berjalan dengan cepat dan tiba-tiba menghilang. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain juga terbilang sangat cepat. Ngakunya sih dia bisa kayak gitu karena menunggangi macan putih. Makanya bisa cepet dan gak capek. Lah, aku sih ragu ya, mana ada sih orang yang punya kekuatan kayak gitu. Dan bener, ngakunya sih naik macan putih, padahal naik motor. Pantas ya bisa pindah dari satu tempat dengan cepat. Sangka baik aja lah ya, mungkin macannya lagi bobo, makanya naik motor. Tapi ada bukti lainnya juga nih, Joko Kendil kedapatan bawa handphone. Apa handphonenya dipakai buat pesan ojol ya? Sangka baik lagi deh, mungkin dipakai sebagai penunjuk arah biar gak tersesat. Tapi orang ini tetap keren kok, soalnya berani jalan jauh panas-panas tanpa pakai alas kaki. Dan gak ninggalin sholat 5 waktu. Tapi ada kisah yang lebih menarik dari seorang pria bernama Watimin. Sosoknya pernah viral di tahun 2016 dengan bendera di tangannya. Ia terlihat menyusuri jalan dengan hanya bermodal sendal jepit. Kabarnya ia memulai perjalanannya dari rumah Cilacap, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gak puas, ia memulai kembali perjalanannya di tahun 2017 dengan menggendong tas, umbul-umbul dan spanduk di belakangnya yang bertuliskan NKRI harga mati. Ia memulai perjalanannya dari Sabang, Aceh dan berniat menuju Papua. Misinya itu gak muluk-muluk, hanya ingin menyebarkan semangat cinta terhadap Pancasila dan NKRI. Tiap kali lelah berjalan, ia kerap singgah di pos polisi atau TNI untuk beristirahat. Beberapa kali Watimin terekam kamera warga selama perjalanannya. Nah, pada tahun 2019, Watimin berkeliling di kota Jakarta. Juli tahun 2020, ia sudah terekam kamera warga berjalan di Provinsi Banten. Hanya berselang sebulan, dia sudah memulai keliling Jawa Tengah. Oktober, ia mulai mengelilingi Pulau Kalimantan dan terekam kamera berada di Kalimantan Tengah. Bahkan sempat bercengkrama dengan Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Ia mengaku sudah 3 tahun belum pulang ke kampung halamannya, lantaran misinya mengelilingi Indonesia belum selesai. Nah, yang terakhir, Watimin terekam kamera berada di kota Cimahi, Jawa Barat pada April 2021. Pria ini hanya membawa sebuah tas yang digendong, kaos dengan lengan panjang, dan topi lusuh di kepalanya, ditambah senyum yang ada di wajahnya. Asik. Tapi dia ini punya kisah yang mengagumkan. Pria yang dikenal dengan nama Pak Seto berasal dari Lampung dan sudah berjalan kaki keliling Indonesia selama 15 tahun. Saat ditemui, ia mengaku kalau dirinya adalah seorang musafir dan hendak ke Pekalongan untuk mengunjungi makam Habib. Menurutnya, ia sudah berjalan kaki mengunjungi makam Habib di Indonesia. Pria yang pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Banten ini juga mengungkapkan kalau pilihannya menjadi musafir adalah perintah. Ia memang bukan kiai dan hanya seorang santri. Tapi ia punya cita-cita mulia, yakni membangun pondok pesantren.
Namun, perjalanannya tak semulus yang dibayangkan. Dalam perjalanannya banyak yang mengira dirinya gelandangan. Pernah diusir saat tidur di emperan karena dikira orang dengan gangguan jiwa. Tapi aslinya beliau bukan orang biasa. Dalam satu komentar, ada yang mengenalinya dan mengatakan kalau Pak Seto adalah orang kaya dan sedang memperdalam ilmunya. Karena saya cuma musafir, Pak. Jadi pengalaman ke rumah. Misi seorang pemuda bernama Prayogi Purnomo Yudhistira asal Makassar sama dengan Watimin. Berjalan keliling Indonesia untuk mengkampanyekan budaya sosial, NKRI harga mati, dan menyatukan Nusantara dari perpecahan. Penuh semangat, optimis, dan tidak kenal lelah. Dari setiap langkahnya di bawah terik matahari, ia hanya ingin setiap kedatangannya menjadi angin segar bagi masyarakat agar satu dalam perbedaan. Hanya bermodalkan GPS, Prayogi memulai perjalanannya sejak Oktober 2018. Pada tahun 2019, ia sudah melewati Sabang dan menuju Jawa Tengah. Ia menargetkan menyusuri Indonesia dalam waktu 3 tahun. Setiap tempat yang sudah ia datangi selalu mampir ke kantor pemerintahan. Bukan meminta sumbangan ya, tapi meminta stempel sebagai tanda bukti kalau dia sudah singgah di kota itu. Namun sama seperti musafir yang lain, kisah perjalanannya tidak mulus, penuh liku dan medan yang berat. Barang bawaannya beberapa kali dirampas preman saat menyusuri wilayah Sumatera Utara. Dalam kondisi jalan malam di tengah hutan, ia didatangi 3 pemuda yang menodongkan pistol ke arahnya. Takut nyawanya menghilang, ia lalu menyerahkan uang 2,5 juta rupiah dan handphone miliknya. Bahkan total, ia sudah ganti handphone sebanyak 10 kali. Gue kena copet, gue kehilangan buku. Entah gue masih mau lanjutin perjalanan atau gimana lagi. Jadi gue Tapi pesan berbeda justru disampaikan oleh seorang pria paruh baya asal Pekalongan. Ia adalah Sutio Suyatno atau akrab dipanggil Pak Detio. Ia adalah seorang paranormal yang sudah menghabiskan 19 tahun hidupnya sejak tahun 2000 berkeliling Aceh hingga Papua dengan berjalan kaki. Ia punya banyak kisah menarik. Selama perjalanannya dari Jawa ke Aceh, ia menghabiskan waktu 3 tahun 4 bulan 73 hari. Sekaligus menghabiskan 30 sendal jepit. Yang paling berkesan menurutnya saat di Papua. Secara kebetulan dirinya melintas bersamaan dengan terjadinya perang antar suku. Pak Detio sempat takut, namun saat melintas, anehnya masyarakat yang berperang tadi tiba-tiba berhenti dan mengizinkannya melintas. Pesannya lebih menarik lagi, ia meminta untuk tidak merusak alam meski dengan dalih pemerataan pembangunan. Pak Detio prihatin karena kondisi alam telah berubah karena proyek industri dan pabrik. Ia kasihan dengan anak cucu kita nantinya yang tidak bisa lagi menikmati alam Nusantara. Tahun 2019 Pak Detio memang sudah kembali ke kampung halamannya. Namun niatnya kembali untuk mengurus izin dan melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau lain yang belum ia datangi.